bertemu dengan Siti. Bagaimana kabarnya Siti? Tidak baik, Bu. Kalau boleh tahu, karena apa ya tidak baiknya? Entahlah, Bu, saya merasa bingung dan sedih. Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak itu mengganggu perasaan kamu? Apakah bisa dibicarakan semuanya? Iya, Bu, saya pikir juga begitu. Bisakah Siti jelaskan? Iya, Bu, dengan senang hati saya akan menceritakannya. Tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun, karena ini adalah masalah pribadi saya. Begitu, Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak itu yang mengganggu Siti. Di sini Siti bisa menceritakan tanpa merahasiakan apapun karena di sini akan menjaga kerahasiaan cerita tersebut. Begini, Bu. Saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang yang banyak, apalagi ketika saya berprestasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung. Harus berkata apa? Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Apakah Siti bisa menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri itu? Gini, Bu, saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas. Bisakah Siti untuk mencontohkan bagaimana? Bisa, Bu. Assalamualaikum. Ibu, Bapak, berdirinya saya di sini. Gimana ya? Berdirinya saya di sini akan menjelaskan tentang agama. Selanjutnya, apa yang Siti lakukan ketika merasa tidak percaya diri di kelas? Saya hanya berdiam diri saja, Bu. Daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar, saya mending diam. Apakah dengan cara diam, Siti senang dan nyaman di kelas? Tidak, Bu. Tetapi saya terus berpikir. Mungkin Siti berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan dan sedikit pun. Apakah begitu? Iya, Bu. Saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah masalah kamu tentang bagaimana Siti bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Ya, Bu, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri dan tampil di depan kelas. Bagus sekali ya. Siti sudah memahami masalah yang Siti alami, yaitu bagaimana Siti bisa berpresentasi dan tidak gugup di dalam menjawab pertanyaan dosen. Iya, Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas.
tapi rasanya sulit sekali. Bagus sekali keinginan Siti. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah Siti sudah punya cara untuk mengatasi masalah Siti tentang tidak percaya diri ini dan gugup menjawab pertanyaan dosen? Saya masih bingung, Bu. Apa yang membuat Siti merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen atau ketika presentasi. Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen atau berprestasi. Saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman saya, Bu. Apakah Siti sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Bu. Jika mencobanya saja Siti belum melakukan, lalu kenapa Siti bisa berpikir negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti, Bu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik agar saya merasa percaya diri saat berprestasi dan menjawab pertanyaan dosen. Baiklah, apa kira-kira rencana Siti sementara sebagai pegang untuk tindakan selanjutnya? Saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Ya, terus? Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Bu. Bagus. Siti sudah tahu apa yang mau dilakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan Siti setelah kita berdiskusi, atau apakah kesimpulan dari pertemuan ini? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Setelah melakukan konseling ini, jadi kesimpulannya adalah, pertama, Siti akan berlatih dan belajar dulu tentang materi apa yang akan dipresentasikan. Nah, Siti yang kedua, Siti akan berpenampilan rapi sehingga Siti akan merasa lebih percaya diri. Nah, dan yang ketiga, Siti akan berdoa terlebih dahulu sebelum presentasinya dimulai. Apakah Siti yakin akan melakukan itu? Ya, Bu, saya yakin. Apakah masih ada yang Siti sampaikan? Tidak, Bu, saya kira cukup. Karena kalau kita cukupkan pembicaraan ini, terima kasih atas waktu dan kesediaannya kepada Siti. Sama-sama, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih juga.